si Ade ini ngelihat 2 orang pendaki dengan berwajah, maksudnya dengan wajahnya itu pucat. Di atas batu ada si Frankie lagi duduk di atas batu. Yang kagak ikut itu kan? Iya, terserah lu lah, lu mau ngapain juga Ade. Kalau lu mau makan nih katanya gitu. Kalau lu mau ngopi tinggal itu. Lu jangan diem aja. Dia lagi lari, dia kayak nabrak sesuatu bang di surken itu. Jatuh aja. Sosok ini berumuran darah. Dari wajahnya sampai badannya itu berumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Ketemu sama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue hadir lagi nih di basecampnya Besok Pagi Channel nih. Dan kali ini gue akan berbincang-bincang nih sama salah satu kru dan juga dia hostnya nih, host Besok Pagi Channel. Langsung aja kita sapa ya, Bang Mange. Halo bang, sehat bang? Alhamdulillah. Kesibukannya hari ini apa aja bang? Hari ini ya dagang bang. Oh dagang, oke. Oh ini hostnya gue perlu nih. Kebalik ya. Oh iya. Bang, sibuk apa nih bang sama PPKM ini nih? Kesibukannya gue bikin skrip aja sih. Jadi kayak dari orang ngirim cerita email misi pendakian itu kan nggak begitu mateng ya. Iya. Jadi gue ketik sedikit lagi. Jadi tiap hari kerjaan gue itu aja. Bikin skrip, terus gue baca narasi. Host terkenal Besok Pagi nih men. Gue biasa aja. Sama-sama biasa kok. Bang, kali ini lu punya cerita apa nih bang yang bisa lu bagi ke channel gue bang? Gunung Gede aja kali ya. Tahun berapa tuh? 2016. Via mana bang? Putri kali. Oh Putri. Gue mengalami kejanggalan di luar batas nalar kita sebagai manusia biasa. Karena di saat gue mendaki, setelah turun itu teman gue meninggal. Gue skip dulu ya bang. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya Bang Mange nih, gue mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe channel Selatan Jakarta. Jangan lupa like, comment, and share. Nyalain juga nih loncengnya. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel kita, terima kasih banyak untuk support dan dukungannya ya. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja nih ke alur ceritanya Bang Mange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya dari Selatan Jakarta ya bang ya? Thank you banget nih bang udah mau mampir ke basecamp gue nih. Thank you juga nih bang. Walaupun keadaannya sederhana kayak gini ya, kita nikmatin aja lah. Yang penting bisa ngopi lah ya. Ya, thank you juga nih udah dikasih kesempatan buat silaturahmi ke sini. Oke. Kali ini gue pengen menceritakan pengalaman gue ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ya, via Putri. Pada lebih tepatnya itu tahun 2016 lah. Jadi teman-teman semua, bukannya gue mau menengahin di sini ya, bukannya gue tuh setiap naik gunung itu bakalan ketemu mistis, tapi enggak kayak gitu. Jadi ceritanya kayak gini, mungkin dari 10 gunung 2 ada yang mistis, dan itu pun pasti semuanya ada sebab dan akibat. Iya. Enggak semuanya setiap gue naik gunung harus mistis, setiap naik gunung harus mistis, enggak. Nah sebenarnya sih ini bukannya mistis ya, jadi ini pendakian yang gue alami saat ini emang bener-bener di luar batas nalar gue sebagai manusia biasa. Lebih tepatnya di bulan Februari tahun 2016 ya. Sebenarnya pendakian ini bukan direncanakan bang. Nah, malam itu gue dapat kontak nih, telepon dari teman gue. Iya. Namanya kita sebut aja Canun lah ya. Yang, lu besok malam minggu ada acara nggak? Kenapa emang, gue bilang gitu. Naik gunung yuk katanya. Udah lama nih katanya gitu. Oh ya udah oke, gue bilang. Nah, singkat cerita, tibalah di hari H nih bang. Sebenarnya gue ragu akan pendakian ini, gue ragu karena sebelum pendakian ini setahun yang lalu itu gue flashback ulang. Setahun yang lalu itu gue
merasakan kejanggalan yang di luar batas nalar gue sebagai manusia ketika gue melakukan pendakian ke Gunung Slamet ya Bambangan. Jadi gue sempat vakum lah setahun itu. Gue nggak mau naik gunung lagi karena gue masih takut gitu. Trauma lah ya. Trauma. Nah singkat cerita di malam minggu tepat di jam 9 malam gue berangkat dari rumah gue ke rumah si Canun nih, deket sini, masih area Bintaro lah. Gue sampai di rumah Canun, gue nanya sama dia, berapa orang naiknya? Gue bilang gitu, berapa orang? Kita berempat aja, katanya gitu. 5 sama gue, katanya gitu. Kata Canun gitu. Nah, 2 orang ini teman gue dari Bekasi. Nah, sebut saja bang ya. Nah, si Fajar, Frankie ya, Canun, sama si Ompu, sama gue berlima. Jadi si Ompu sama si Fajar ini anak Bekasi bang. Oh iya. Ya, dan si Frankie sama si Ompu ini anak Bintaro juga. Dan dia kebetulan emang berteman dari kecil dan sering naik berdua lah. Jadi dia udah paham betul lah tentang kondisi dia saat itu. Kak cerita, gua pun mengiyakan saat itu. Oke, kita berangkat. Nah, gua start di jam setengah 11 malam lah. Gua berangkat naik sepeda motor bang, kan karena Cibodas itu kan nggak terlalu jauh dari sini ya, jaraknya paling kurang lebih 3 sampai 2 jam lah ya, dekat lah. Singkat cerita, jalan kayak gitu. Nah, di tengah perjalanan yang niatnya si Frankie ini pengen nyusul, kan dari awal gue rumah Canun tuh gue berboncengan sama Canun ini berdua. Lu jalan duluan aja, nanti gue nyusul, kata si Frankie gitu nih. Frankie nih ya, tokoh utama di dalam pendakian kali ini lah. Oke, yaudah gue jalan duluan. Akhirnya gue jalan sama Canun tuh. Singkat cerita gue tiba di base camp Putri. Mungkin warungnya nggak bisa gue sebutin ya, kan kayak warung-warung gitu, adalah salah satu base camp sana. Gue sampai itu tepat jam setengah 3 malam. Setengah 3 malam. Dan ternyata si Frankie ini ngebatalin kalau dia tuh nggak bakal naik gitu. Gue nggak jadi ikut naik karena gue punya urusan keluarga. Jadi ngontek lu dia. Iya, dia ngontek gue nggak jadi naik nih, kayak gitu. Ada urusan keluarga gue kali. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, gue tanya sama si Canun, teman lu yang dari Bekasi gimana Nun? Oke, dia lagi di jalan, kata gitu. Oh ya udah, walau saya kira gue kan berempat tuh jadinya naik tuh. Singkat cerita gue ngopi-ngopi di situ kan malam, hingga gue sampai lupa waktu lah. Azan subuh. Setelah gue sholat subuh, gue ketiduran bang. Gitu. Gue ketiduran di salah satu warung atau base camp lah ya. Karena gue kecapean dan Canun juga kecapean, akhirnya ya ketiduran lah gue berdua. Sampai anak Bekasi ini yang ngontek si Canun ini nggak diangkat-angkat teleponnya karena gue ketiduran. Singkat cerita, tepat di jam 10 pagi itu gue bangun. Jam 10 pagi gue bangun. Nah, dilihat tuh panggilan. Banyak juga nih panggilan dari si Ina nih. Si Ade sama si Fajar, ya kan. Nah, akhirnya dia kontekan tuh, Canun sama si Fajar itu kontekan. Gue di base camp ini. Nah, ketemulah gue sama dia mereka. Nah, gue sama si Fajar sama si Ade ini gue baru kenal bang di situ. Nah, kalau masih Canun, mereka berempat ini emang katanya sering naik gunung. Udah ngeklop lah gitu. Gua tim baru lah di situ. Setelah gua ngopi, gua packing ulang. Gua baru mau jalan start pendakian itu kira-kira setengah 12 siang gua mau jalan. Ternyata cuaca yang tadinya cerah banget bang, jadi mendung seketika, akhirnya hujan. Hujan mau nggak mau gua nungguin hujan reda kan. Hujan gak reda-reda bang. Itu redanya itu hujan jam setengah 2 siang. Itu pun gak terlalu reda, berhenti banget, masih ada gerimis-gerimisnya. Gue ngomong sama Canun, gimana berangkat? Ya udah berangkat ayo, kata gitu. Kan gue bawa mantel lah gitu. Ya udah akhirnya gue berangkat dari setengah 11 ya tadi. Setengah 11 gue berangkat. Setengah 1. Setengah 1 ya? Nah, setengah 1 gue berangkat. Akhirnya jam 1 siang itu gue sampai di GPO bang. Tahu ya? Iya. Ya, pos pendaftaran itu kan. Ya. Gue mengurus registrasi pendakian gue di situ. Semuanya selesai. Gue membuat suatu lingkaran. Gue berdoa semoga di pendakian kali ini tuh gue nggak ada halangan apa-apa bang.
tepat di jam 1 siang gue berangkat dari pos GPO itu menuju memulai pergerakan dari GPO menuju ke pos Tanah Merah nih. Iya, Bang. Ya itu nggak ada kendala apa-apa bang, biasa-biasa aja. Dari pos Tanah Merah gue ke pos 1 itu nggak ada apa-apa, masih biasa-biasa aja lah kita. Ada kejanggalan di mana ketika gue pengen jalan dari pos 1 ke pos 2 di tengah perjalanan itu si Ade ini ngelihat 2 orang pendaki dengan berwajah, maksudnya dengan wajahnya itu pucat dan tatapannya kosong. Dia lagi duduk di samping jalur lah, di samping kan jalur gini, dia di samping jalur istirahat. Pas saat itu gue nggak ngeliat dia bang, nggak ada orang di sebelah kanan gue. Yang ngeliat ini cuma si Ompu doang. Pas gue sampai pos 3 gue break, si Ompu ngomong, tadi pas jalan kemari lu ngeliat gak pendaki 2 orang? Pendaki yang mana? Kayaknya nggak ada siapa-siapa sih. Gue bertiga itu, gue, Fajar sama si Canun ini emang gak ngeliat siapa-siapa. Yang ngeliat itu cuma si Ompu. Ah ngaco lu, ngawur, gue bilang gitu. Udah ayo jalan lagi. Nah, cerita gue dari pos 2 gue jalan lagi bang, ke pos 3. Di pos 3 hingga gue maghrib itu di pos 4 nih. Di pos 4 kan udah mulai dekat Surken tuh ya. Iya. Di pos 4 gue sampai maghrib itu akhirnya gue sholat apa enggak ya, gue ragu bang gitu. Ya akhirnya gue nggak sholat, cuma gue menghormati ya di saat ajan gue nggak melakukan pergerakan lah, diem gitu. Pas banget di pos 4 itu maghrib, akhirnya setelah lewat maghrib sedikit lah, jam 6 lewat 20 menit atau 30, gue jalan lagi nih, jalan lagi menuju ke Surken Barat. Oke. Nah ternyata gue sempet tanya sama Canun, Nun mau buka tenda di mana? Nanti aja di sana tempat biasa gue, kata Canun gitu. Oke sip, gue bilang. Akhirnya gue sampai di tempat itu di Surken Barat, ternyata di situ udah ada si Frankie bang. Gue sampai ke tempat Surken Barat nih, di atas batu ada si Frankie lagi duduk di atas batu. Yang kagak ikut itu kan? Iya. Ada dia di situ dengan tatapan yang kosong dan mukanya agak sedikit pucat. Kan emang dia udah berteman lama ya sama si Canun ya. Iya. Kalau dia ngomong ya sembarang aja udah. Lu ngehe katanya gitu. Katanya nggak jadi ikut. Lu udah di sini aja. Diem aja bang tapi. Si Frankie ini diem aja. Mungkin karena gue berpikirnya masih positif lah ya. Mungkin karena capek dia. Akhirnya dia diem aja kan. Udahlah nggak usah dibahas. Dia dari tenda dulu nih. Udah mulai dingin. Gue bilang itu udah sekitar jam 7:30 lah malam. Tahu kan udara Surya Kencana, jam segitu kan lumayan ini juga kan. Gue buka tenda udah rapi, gue mulai masak. Tapi ini si Canun sama si Frankie ini diajakin ngobrol, si Frankie ini diem aja bang. Sampai-sampai si Canun ini nyerah. Terserah lu lah, lu mau ngapain juga. Kalau lu mau makan nih katanya gitu. Kalau lu mau ngopi jangan gitu. Lu jangan diem aja. Ada si Canun gitu tuh. Dia udah diem aja, udah duduk aja. Dia duduk di batu itu tuh? Iya, duduk di batu. Di saat itu dia itu nggak bawa keril bang, yang gua heranin. Dia cuma pakai depek aja. Pakai depek. Ya biasa setelan mendaki lah, pakai flanel, pakai sepatu pendaki. Emang kata channel juga emang itu dia. Nah, singkat cerita makanan gua udah rapi, gua mulai makan tuh bang. Makan berempat tuh. Nah si Frankie ini ditawarin sama Canun, ayo makan sini. Tetep aja diem situ. Sampai dipisahin nih nasi dipisahin, dikasih ke dia. Kalau lu nggak mau gabung ya deh lu makan sendiri sendiri. Itu nggak dimakan bang makanannya. Sampai gue makanan habis, gue ngopi kan. Nah pas di ngopi, si Frank ini ngomong sama Canun, gue mau kencing dulu ya. Nah gitu dong, Canun saking girangnya, karena kan baru pertama ketemu, dia diem aja bang. Diem aja akhirnya. Nah gitu dong ngomong katanya gitu. Yaudah yuk kencing, mau gue anterin gak? Dia cuma begini. Akhirnya dia ke belakang tenda. Nah tenda jalan, gue tetap ngopi itu, ngobrol biasa lah sama anak-anak.
Sampai di jam 10 malam itu ada yang aneh menurut gua. Kok ini bocah nggak balik-balik? Nggak nongol-nongol lagi setelah kencing ke belakang itu. Gua sampai ngomong, Nun, teman lu kagak datang. Iya juga ya. Akhirnya gua berinisiatif buat akhirnya gua berinisiatif buat nyari dia, Bang. Gua nyari dia, itu cari kita ke belakang cari, nggak ada juga, Bang. Nggak ketemu si Prenggi ini. Prenggi nggak ketemu. Itu surken kan lumayan gede ya, luas itu sampai gue puterin, Bang. Setiap tenda gue tanyain, lu ngeliat teman gue, Bang, lu ngeliat teman gue nggak, Bang, yang kayak gini, pakai baju ini, nggak ada, Bang, ada. Sampai warung-warungnya kan ada tuh, gue tanyain nggak ada juga. Nah di situ gue udah mulai panik, Bang. Akhirnya gue berinisiatif meminta Nun, ini temen lu kemana? Nggak tahu, gue juga nggak tahu nih. Turun aja yuk. Turun. Kita lihat di laporannya, di datanya, ada dia apa enggak. Udah ya. Malam itu juga gue turun, Bang. Jam 2 subuh gue turun. Malam itu juga tuh? Malam itu juga. Karena gue takut, ya si Prengki ini kemana gitu larinya. Sekalian gue mau ngelapor kalau temen gue itu hilang gitu. Akhirnya jam 2 malam itu gue packing ulang, 2:30 gue turun. Itu gue nggak tidur. 2:30 gue turun, gue jalan. Nah, sampai di Gapura, mungkin Gapura ya, sebelum kan kalau kita turun ini surken, Gapura surken lah ya, mau ke jalur kita gitu. Berarti lu jatuhnya turun lewat Putri lagi? Lewat Putri lagi gue turun. Karena gue berinisiatif, karena lewat Putri itu lebih gampang daripada lewat Cibodas. Iya. Karena dari awalnya juga gue emang lewat Putri. Akhirnya gue lewat situ lagi. Nah, si Ade ini lari, Bang. Emang kan gue tahu si Ade ini kan atlet ya, sering main bola lah gitu, jadi fisiknya kuat. Lu lari dari duluan gitu. Sampai di GPO itu kita buat laporan buat temen kita ada yang kayak gini. Dia lari duluan. Jarak dari ya kira-kira jarak 50 meter 40 meter lah, gue masih ngeliat dia. Dia lagi lari, dia kayak nabrak sesuatu, Bang, di surken itu. Jatuh aja, kayak nabrak orang, tapi kosong, nggak ada orang. Nah, gue bangunin, gue lari juga tuh. Gue lari, gue bangun dia, lu kenapa? Enggak. Gue udah paham. Ya udah, akhirnya gue terus ke perjalanan lagi. Gue turun lah. Nah, singkat cerita gue sampai di pos 3 itu tepat jam 2:30 apa jam 3 itu gue lupa. Gue sampai pos 4. Pos 3 ya? Pos 3. Nah, gue sampai pos 3. Gue sempet break dulu. Gue ngerokok kan. Tadi dulu break dulu deh sebentar, gue bilang gitu. Sebatang dulu. Udah ya. Nah, si Fajar ini dia gimana ceritanya? Dia tuh kan ngadep ke arah gue, jadi gue bertatapan gitu, Bang. Iya. Nah, gue sama Cak Nun, nah si Ade ini sama si Prengki. Si Ade ini sama si Fajar. Iya. Nah, kan dia ngeliat gue ya, gue juga ngeliat dia. Nah, si Fajar ini ngeliat di belakang gue itu katanya ada apa ya? Kalau dibilang pendaki bukan pendaki, Bang. Tapi kalau dibilang pendaki, iya juga pendaki. Cuma sosok ini berumuran darah. Dari wajahnya sampai badannya itu berumuran darah. Tepat di belakang gua. Gua nggak tahu saat itu. Itu pun si Fajar ini cerita pas udah di base camp. Ayo buruan jangan sini katanya gitu. Dia emang udah ketakutan. Pas gua lagi ngerasa di situ dia udah ketakutan. Ayo buruan turun lah katanya gitu. Jangan di sini. Ya udah, akhirnya rokok udah habis, gua jalan lagi tuh dari pos 3 menuju ke pos 2. Posisi saat itu di depan itu si Ade, Canun, gua, si Prengki. Ade, Canun, gue, si Fajar. Iya, Fajar tuh belakang. Gua jalan, nah si Ade ini kembali, Bang, lihat hal-hal yang nggak pengen dilihat lagi lah. Dia agak mau turun gitu kan, agak turun terus agak ke kanan gini ya jalurnya. Nah, pas turun gitu dia sempat berhenti karena jauh kan jaraknya sama gua. Iya. Nah, dia berhenti di depan situ. Belakangnya itu pohon.
Pas lagi ngeres gitu dia nungguin gue pada turun kan. Nah, ini pun ceritanya setelah gue kelas balik di base camp ya bang. Jadi tuh kejadiannya dia itu di belakangnya ada kayak sesuatu benda yang jatuh. Puk, Tepat di belakangnya dia. di belakangnya dia di atas pohon. Pas dia nengok gitu, emang gue dari jauh ngeliat dia emang agak ke belakang gitu, nengok ke belakang dia. Nah ceritanya ini dia ngeliat sebuah kepala tanpa badan, cuma kepala tok udah. Kepala jatuh tuh dari Iya. pohon. God. Kenapa gue bilang kayak gitu? Serius lu ngeliat kayak gitu? Ya orang rambut sih nge, katanya gitu. Rambut yang gue lihat. Pas gue senterin, gue terangin gitu kan, dia kan kalau headlamp yang zaman dulu itu kan ada yang bisa redup, Iya. redup terang gitu kan, dicetak-cetak kan, diatur suhunya ya kan. Ada setelannya. Ada setelannya. Nah pas di setel terang gitu, ya bener dia kayak apa sih, lehernya ini darah-darah gitu. Dia ngeliat darah berumah. Cuma tapi kepala doang. Cuma kepala. Cuma dia nggak ngeliat jelas mukanya. Cuma Jadi dari belakang dan kelihatan kupingnya bang. ya. Kupingnya kelihatan, orang cahaya gue terang kata dia begitu. Yaudah ayo kita jalan lagi. Gue jalan lagi lah. Sampai di pos 2. Itu udah pengen subuh kali bang. Gue bilang kita nggak usah break. Ayo jurus kita jalan ke KPO, kita buat laporan nih. Dari pos 2 gue jalan lagi terus. Nah lewatin Tanah Merah. Pos Tanah Merah nanti tahu sendiri kan. Iya. Orang kayak gimana. Nah sebenarnya gue sih di pendakian kali itu gue gak ngalamin hal-hal yang aneh bang. Cuma mereka ini nih, Tim lu nih. tim gue ini yang ngerasain ya. Pas jalan nih kan sebelum Tanah Merah, depannya lagi kan kayak ada sungai kecil ya. Sungai kecil gitu, jembatan gitu. Pas di situ posisinya tuh si Canun di depan. Si Canun ini ngelihat perempuan yang lagi main air lagi di sungai itu. Di sungai itu. Nah kan di sini jembatannya, Ah. nah dia agak jauh ke kanan sana, lagi main air begini. Ya main air kayak anak-anak itu gimana sih bang? Iya gitu ya. Iya, pokoknya keciplak. Gue juga denger suara keciprakan air, cuma gue nggak ngeliat. Nah, gue di situ nggak ngeliat wujudnya bang, gue cuma dengar suara kecipratan air, cepat gitu. Akhirnya si Canun yang, ya gue tahu dia karena Canun ini teman MTS gue bang. Gue udah sering juga naik sama dia, cuma gue baru kali ini naik sama temannya dia nih. Biasanya gue berdua atau bertiga sama dia biasanya. Ngapain Nun? Enggak. Dia udah godek aja. Enggak, sih jalan lagi. Gue udah paham itu bang. Karena dia godeknya ini nggak kayak biasanya, mungkin kayak agak ketakutan lah. Gelagatnya beda lah ya. Gelagatnya beda. Jadi kan kalau misalnya kita karena udah biasa, enggak kan beda lah. Apa sih? Tatapan matanya dia tuh beda. Kalau emang bener-bener nggak ada apa-apa sama yang ada apa-apanya beda. Saya gue tahu dia gitu. Oh, gue udah paham. Yaudah yuk. Nah, gue terusin jalan lah. Singkat cerita, tepat di jam 5 subuh itu, gue sampai di pos GPO. Nah, di pos GPO itu, gue langsung nanya petugas itu lah ya. Iya. Bang, tolongin, teman saya nggak ada. Di mana? Ada gitu. Coba tenang. Kata pihak GPO itu, tenangin dulu. Minum dulu. Gue dikasih minum, gue ditenangin sama mereka. Akhirnya mereka nanya, awal mula ceritanya kayak gimana bang? Teman lu terakhir kali lu ngeliat di mana? Di Surken bang, Surken Barat, Sebatu. Gitu. Nah, terus sekarang, udah nggak ada. Dia ke belakang kencing, terus nggak balik lagi bang. Dan gue udah cariin sekitar situ dan nggak ada juga. Yaudah, nama teman lu siapa? Kata pihak GPO itu, pihak base camp itu. Namanya Frankie bang. Dilihat lah tuh datanya. Iya. Kan ada kan datanya. Dia legal apa enggak naiknya? Dilihat datanya. Frankie. Ini nggak ada. Terakhir naik itu jam 5:30. Ini pendaki dari Bekasi. Bukan Bekasi. Terakhir kali naik itu pendaki dari perbatasan Bekasi sama Cikarang lah. Pokoknya dari sono lah. Planet sono kan. Planet Namek kayak gitu kan. Gue juga sering dapat narasumber dari Bekasi, banyak banget. Bekasi emang top lah buat anak-anak mudanya yang
keren-keren naik-naik gunung lu, Aktif banget ya. aktif dia. Nah, di perbatasan itulah namanya Frankie. Nggak ada bang katanya gitu. Ini nggak ada, di data nggak ada. Nah, gua si Canu ini masih ngotong. Ada, coba cari dulu bang, cari lagi. Dicari lagi lah sama si pihak tugas itu, pihak base campnya dicari lagi. Tetap nggak ada. Terakhir kali yang naik itu 5:30 itu rombongan dari Honolah ya kan. Nggak ada. Mungkin dia legal atau mungkin dia lewat dari Cibodas. Nah, coba lah bang, kontak orang Cibodas. Nah kan dia ada HT. Iya. Dikontak lah dari pihak Cibodas. Bos aja, nah, di hari ini ada pendaki namanya Franking ya, asal dari Bintaro nih. Nggak ada juga bang. Nggak ada. Terakhir kali naik jam 8 malam dari Sawangan apa Parung gitu dah, kata si pihak BSM itu. Oke, kayak gitu. Nggak ada. Coba deh lu telepon temen lu. Ya kita nggak tahu kan, mungkin aktif nomornya. Ditelepon lah nih sama si Canun nih, si Frankie ini. Tes ditelepon. Halo, assalamualaikum. Oh, dijawab. Dijawab. Waalaikumsalam. Frank, lu lagi di mana? Gue lagi di rumah. Hah? Kata si Frankie gitu bang, gue lagi di rumah. Ini lagi sama adik gue lagi main. Serius lu? Iya beneran. Gue nggak percaya. Coba lu video call. Pencet lah bang, dipindahin ke video kan. Iya. Tes. Bener bang, dia lagi di rumahnya, lagi main sama adiknya. Gokil. Lagi main nih di rumahnya nih. Yang orang di atas siapa yang kita lihat? Kagak beres nih, katanya gitu. Nggak beres nih. Terus gimana mas? Ada orangnya? Ada. Lah terus yang saya ngeliat di atas siapa ya? Kata teman saya gitu, kata teman gue si Canung gitu. Terus saya ngeliat di atas siapa ya? Ya namanya di gunung mas, emang tempatnya dia. Ya mungkin jin-jin koritnya apa gimana kan bisa gue gitu. Waduh, udah nggak beres tuh gue bilang. Situ gue udah down udah. Ini kenapa begini? Gue sempet marah sama si Canung. Tuh, Nun. Gue bilang juga apa? Lu tahu kan gue masih trauma sama pendakian gue di Gunung Slamet. Kenapa lu ajak gue kemari? Kayak gini lagi kan? Santai ya, santai, lagi santai. Akhirnya gue tetap ditelepon tuh di video call Canun. Nun, dipanggil-panggil tuh sama si Frankie itu. Kenapa sih emang? Kenapa sih emang? Lu sehat? Kata si Canun gitu. Lu sehat kan? Iya gue sehat. Gitu. Lu tadi naik nggak? Terus kata si Frankie, lu gila ya? Gue lagi di rumah, gue naik kayak gimana? Adanya gitu. Lu lihat nih tuh. Gue lagi di rumah. Tunjukin lah tuh. Ditunjukin semua rumahnya. Tuh. Wah, ya udahlah. Gitu. Lu kenapa Nun? Enggak udah. Besok aja nanti kalau gue udah di rumah gue ceritain ya. Dimatiin lah telepon, akhirnya gue merundingin lagi tuh. Gimana nih? Mau naik lagi apa enggak? Mau naik lagi, logistik kita nggak bakal cukup dong. Iya. Ya. Udahlah kita turun aja lah. Nggak usah puncak, next time ya bisa kita kesana lagi. Begitu kan Gunung Gede ini kan emang dekat ya dari sini ya. Dan gue pun udah ya puluhan kali mungkin gue kesana. Akhirnya gue memutuskan buat balik lah. Gue balik ke rumah. Tepat di jam 10 pagi gue sampai rumah. Nah, gue ke rumahnya si Frankie ini. Empat-empatnya tuh gue ke rumahnya dia. Gue ngopi, akhirnya gue ceritain semua di situ tuh. Mereka. Oh tadi si Ade ini nabrak, ngelihat pala, terus si Canun juga ngelihat perempuan yang lagi main air, gitu. Akhirnya semua diceritain di situ. Ya si Frankie kaget waktu itu, kok bisa kayak gitu ya katanya gitu. Ya mau gimana lagi, gue bilang gitu ya mau gimana lagi, ya wajar aja sih kalau menurut gue. Nah, singkat cerita tepat di jam 3 sore lah, gue lama juga sih di rumah si Frankie nih, ngopi, ngobrol. Sampai gue sempet tidur juga di situ sebentar. Kita jam 3 sore gue pulang. Gue pulang ke rumah masing-masing lah ya. Iya. Gue mandi, gue bersih lah, gue makan. Nah, malam harinya ini gue dapat kabar dari si Canun kalau si Frankie ini meninggal. Itu sekitar jam 10 malam. Tepat itu malam? Iya, di malam itu. Siangnya gue ketemu, biasa-biasa aja. Sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja, malamnya udah. Serius lu Nun? Iya. Yaudah ke rumahnya. Ya gue langsung ke rumahnya lah. Tanya sama pihak keluarganya, kenapa? Enggak apa-apa, gak tahu. Pas tadi emang dia
pas lu semua pada pulang nih, maksudnya jangan lu lah, pas semua pas lah. kalian pada pulang, nah dia tidur, ya udah nggak bangun lagi sampai malam harinya. Baru ketahuan tuh malamnya. Iya, baru ketahuan malamnya. Oke. Sebenarnya nggak miris sih bang, mungkin ini bisa dibilang apa ya, horornya bukan horor maksud gua. Ya temennya si Canun ini ya bisa kita katakan meninggal ya kan, ya namanya umur kita juga gak tahu bang gitu. Mungkin tapi menurut gue itu perjalanan pendakian gue yang paling gokil sih. Jadi kayak apa sih ya, kalau dibilang kayak ngebekasin ya. Mungkin kalau orang Betawi bilang ngebekasin, Iya. nemuin. Nah pas gue nemuin sore itu, dia sempat bilang lain kali ajak gue lah naik lagi, kita bareng-bareng ya naik ya gitu. Gue pengen foto tuh di Nian atau gitu di puncak Sindoro gitu. Dia nggak pengen ke Sindoro. Kapan-kapan lah ajak gue ke Sindoro. Ya insya Allah lah, kalau gue bilang kita ada rezeki, kita ada umur, kita bakal ke sana nanti bareng-bareng. Nah, ya mau gimana lagi, umur berbicara lain bang. Itu aja udah. Ya walaupun gue nggak terlalu dekat sama dia ya, tapi kan seenggaknya ya karena Canun ini ya gue jadi deket sama dia sekarang, sama keluarganya pun deket sekarang. Punya cerita juga ya sama dia. Iya. Dan gue pun udah izin sama orang tuanya kalau ini cerita gue ceritain, ya kan gue kemarin itu gue sempet ke rumahnya, ya silaturahmi lah ya. Nggak gue cerita bahwa saja gue punya channel YouTube, gue minta izin ceritanya ini diangkat gimana, boleh apa enggak sama keluarganya. Ya kalau emangnya ceritanya buat kebaikan anak gua kata orang tuanya dan gak ngejelek-jelekin anak gua ya nggak masalah. Itu kata orang tuanya kayak gitu. Cuma gue pengen namanya disamarin aja. Orang tuanya kayak gitu. Berarti mungkin Frankie itu nama panggilannya. Nama samaran lah. Oh, Iya. Gue ada pertanyaan nih bang, buat lu bang. Jadi ketika lu nemuin Frankie ini, dia kayak nitip pesan atau apa nggak gitu ke lu pada nih Enggak. teman-temannya? Nah gue ketemu si Frank ini pas setelah paginya gue pulang ya. Gue kan sempet ke rumahnya. Nah dia cuma ngomong sama gue, pesan sama gue ya gitu doang. Gue pengen ke Sindoro, pengen megang bendera di atas puncak Sindoro. Nggak ngomong yang lain gitu kayak Nggak pesan-pesan apa gitu? Nggak ada, cuma itu doang. Nantilah gue bilang next kalau kita punya rezeki, ada umur sehat, kita bakalan berangkat ke sana. Tapi itu sosoknya bener-bener mirip banget dia tuh bang. Yang pas lu Emang temuin. dia bang, gue ngomong sama Chan itu bener dia. Lah iya, dari mulai depeknya, baju yang dia pakai, celana, topi, ya sepatu-sepatunya emang punya dia. Canun lebih ngerti Lebih dia, ngerti emang karena dia udah kelop lah, dia naik sama dia itu udah sering lah. chemistry-nya juga udah dapet. Iya pastinya. Dan itu yang ketika temen lu lari itu tuh bang, lu kayak ngeliat sesuatu nggak sih? Dia nabrak, kan dia kayak jatuh gitu kan? Lu ngeliat sesuatu yang aneh nggak tuh? Kenapa Iya. dia bisa tahu-tahu jatuh gitu langsung pas lari? Dari kejauhan gue berpikirnya dia tuh kesandung ya. Oh lu berpikir ya? Prek jatuh, dan kalau kesandung otomatis jatuhnya ke depan dong. Kalau dia ke belakang, bruk balik lagi ke belakang gitu. Aku bangunin. Berarti kayak beradu ya? Nah pas di base camp ini dia cerita itu kayak mungkin kayak pagar kaca mungkin nggak kelihatan, jadi dia kayak berbalik gitu. Nabrak tuh berbalik. Orang kadang nyampe puyeng sih kepalanya, mentok. Ya kan berarti lumayan, yang lagi lari bang, lagi lari nabrak jatuh belakang kan lumayan juga, kepala puyeng. Iya. Dan untungnya ya masih rata lah ya, masih tanah kayak gitu. Coba kalau ada akar-akar apa nggak batu, kita nggak tahu. Emang sebenarnya nggak boleh dicontoh sih lari-lari di gunung. Iya.
walaupun kita sepanik apa juga jangan dicontoh kayak gitu lah, buat pelajaran aja sekarang. Bahaya juga sih. Bener. Gue bingung sih sebenarnya, kayak apa ya, gue sih prihatin juga nih. Mudah-mudahan almarhum Bang Franky ini ditempatin yang sebaik-baiknya, dia diterima segala amal ibadahnya. Dia orang baik kok Bang. Kuburnya dijadikan taman-taman surga. Benar. Amin. Dia orang baik tuh, karena kenapa gue bilang dia orang baik, tadi dia cerita sama gue kalau gue naik tuh sama dia enak katanya gitu, makan enak semuanya ya, secara nggak langsung dia yang bikin. Walaupun lu belum maksudnya kenalan nggak terlalu lama, nggak terlalu kenal banget ya gitu, tapi gue beranggapan pas setelah Tanon cerita tentang Franky ke gue itu ya, gue berpikirnya dia orang baik. Wah, nggak bisa bayangin sih. Kayak lu ketemu di atas, toto dia di rumah. Pas lu nyamperin ke rumah dia ya sehat ya? Sehat. Pas lu pulang malam dikabarin udah nggak ada. Ya, mungkin pas lagi gue ngobrol gitu dia ngebekasin dia, lu bilang kayak gitu Bang, dia pengen ke Sindoro, dia pengen bareng-bareng sama Sindoro, pengen megang bendera merah putih sama dia foto pelangol sambil, ya kan kalau Sindoro itu kan view-nya sumbing, ya kan, dia pengen kata gitu. Cuma nggak tahu nih sekarang nih Tanon, gue ajakin ke Sindoro nggak mau mulu, gue bilang tuh ya ini buat mimpi-mimpinya dia nih, gue bilang gitu. Kita wujudin lah, walaupun dia udah kada di sini, gue yakin kok dia masih ada kok gitu, masih bisa ngeliat tuh lah, gue yakin banget. Seenggaknya temennya Franky inilah yang nurutin ke benar. Oke Bang Mange, terima kasih banget nih lu udah mau berbagi cerita lu di channel gue. Sama Bang. Ya gue turut prihatin campur sedih ya atas meninggalnya Bang Franky ini. Bang punya pesan-pesan kan nih? Pesan? Oh pesan? Iya, pesan gue sih dari dulu juga, mau dimanapun tempat kalian ya, entah itu di gunung, di kantor, ataupun di pangkalan ojek ya, ataupun di tempat-tempat lain ya, attitude dan sopan santun itu ya kita jaga lah, jaga omongan, jaga etika, adab ya, adab. Terutama pendaki-pendaki yang baru kan sekarang nih lagi tengah-tengah nih ya, pendaki-pendaki zaman now lah ya. Itu yang menurut pandang lu gimana tuh? Kan akhir-akhir ini banyak entahlah yang tersesat lah, yang temennya ditinggal lah, atau meninggal di TKP lah. Itu menurut gua hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa kita atasi sih dari pribadi kita sendiri. Dari satu, kita ya contohnya kita naik gunung nggak bawa alat ya pendakian lah ya, terutama banget kan safety pendakian lah. Dari mulai nggak safety, dari mulai kepribadian manusia itu sendiri pun nggak kepake lah gitu. Mungkin dia naik gunung itu cuma buat histori upload IG apa gimana, yang penting gua keren nih ada gunung, tapi dia nggak bisa memikirkan minimal banget basic lah, dia nggak punya basic pendakian itu kayak gimana. Menyampingkan nyawanya ya. Benar, menyampingkan nyawanya hanya demi instastory. Ada pepatah mengatakan kayak gini Bang, canda tawa di kota itu enggak seindah canda tawa di gunung. Itu menurut Oki Akeo. Iya. Di gunung itu penuh dengan ini. Karena di kota itu penuh dengan kemunafikan. Berbeda dengan kita di gunung. Penuh apa tuh kalau di gunung? Ya fresh aja otak. Oke. Itu aja sih Bang. Ya di cerita yang dibawain Bang Mange ini sekedar untuk berbagi pengalamannya ya. Dan juga gue mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman punya pengalaman pendakian horor nih di sebuah gunung, pengen mencurahkan ceritanya, boleh banget nih sharing ke IG kita di Selatan Jakarta atau via email di selatanjakarta904@gmail.com. Oke. Mungkin dari gue sama Bang Mange itu aja ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.